kita dijaga, Saya Pak. bertanya. Kita juga, saya juga, Pak, manusia. Saya Kalau bertanya. saya juga kalau mau menyepelekan bisa, tapi Saya bertanya, kenapa? harus toleransi. Dasar saya bertanya, kenapa Ibu? Tidak ada perintah Tuhannya Yahudi ibadah minggu, tidak ada perintah Yesus ibadah minggu, tidak ada perintah bapaknya Yahudi, Tuhannya Yahudi dan Yesus sendiri untuk menyembah yang namanya Yesus. Tapi kenapa Anda berbondong-bondong hari Minggu menyembah oknum tersebut? Siapa dia? Siapa yang perintahkan? Nah, Yesus Kristus. itulah yang saya maksud. Jangan-jangan bukankah itu wujud terima kasih Anda kepada yang menyalibkan Yesus? Bisa, Pak. Kita berdebat karena begini ya, saya punya kepercayaan saya, Bapak punya kepercayaan Bapak. Ya, tapi kan ada dalil. Kita pakai dalil. Karena dalam kitab kami, semua lidah kelak, semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut bahwa Yesus adalah Raja. Isa Al-Masih itu yang akan datang kedua kali untuk menghakimi orang-orang yang menganggapnya Tuhan. Baca Matius 7, bisa Ibu baca Matius 7 nomor 22-23, Yesus mengusir semua orang Kristen. Anda bisa baca di dalam kitab Matius 7 dan diakui seluruh kitab, semua kitab diakui Matius 7 Isa Al-Masih yang akan datang kedua kali. Memang siapa-siapa. Dia menjadi hakim Isa karena ada terdakwa. Yang terdakwa Kristen. Yang terdakwa Kristen. Anda baca Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Saat itulah aku Yesus berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, siapa yang bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus? Islam atau Kristen yang diusir? Jawab Ibu. Ayo Pak, lagi baca orang punya lagi baca orang punya. Oke, silakan. Jadi begitu saja Pak. Saya cuma mengatakan yang sesuai iman saya, Bapak juga sesuai Bapak punya iman. Kita saling toleransi. Salam waras, salam waras. Nah, selamat malam. Saya dari Poso, Pak. Saya dari Poso. Siap. Sama-sama Sulawesi berarti kita Ibu. Sehat selalu Ibu. Ya. Makasih sama-sama Ibu Eni. Ya. Orang Jawa bilang toh, masih mau ku datang besok. Orang Jawa bilang masih mau ku datang besok. Semangat malam, Nona Evi. Makasih. Iya, bisa buka kameranya. Selamat malam, Pak Juma. Ya, Ibu dari Katolik Protestan? Protestan, Pak. Protestan. Ibu sudah menyimak diskusi kami barusan? Bisa buka kameranya? Oke. Sudah, saya sudah menyimaknya. Oke. Gimana tanggapan Ibu? Mungkin ada yang salah dari argumentasi saya, silakan. Kalau bilang salah, saya hanya banyak menyimak, tapi ingin memperbaiki aja, Pak. Silakan. Jadi tadi kan banyak pertanyaan juga yang dijawab sama Ibu itu, mungkin karena dia nggak bisa menjawab dengan lebih lengkap untuk menjawab apa yang diingini oleh Pak Juma sendiri gitu. Ya, siap. Jadi tadi saya sedikit menyimak bahwa Yesus mati itu karena atas andilnya berkat karena dari iblis gitu. Jadi kematian Yesus itu bukan karena Yesus mati bukan karena
salah satu dari bukan satu-satunya eh, yang membuat kita menang ya. Tetapi karena Tuhan Yesus pada waktu Yudas merencanakan untuk kematian Tuhan Yesus, pada saat itu di malam di mana mereka mau melaksanakan perjamuan malam itu bersama-sama dengan 12 muridnya, Yesus sebenarnya sudah tahu bahwa yang akan berkhianat itu adalah Yudas Iskariot. Dia tahu tentang itu. Tetapi dia membiarkan iblis menguasai Yudas untuk menjual Yesus. Dia membolehkan, karena itu sudah menjadi nubuatan yang sama seperti Ibu bilang itu, bahwa sudah menjadi satu planning daripada Tuhan ketika dia turun ke bumi untuk membayar semua membersihkan dunia untuk pengampunan dosa. Jadi lewat darahnya itu kan sangat mahal. Yesus itu darahnya sangat mahal karena dia pingin supaya manusia dihapuskan dari dosa. Dia caranya harus mati. Jadi Yudas Iskariot itu adalah salah satu yang dia yang mau menjual Tuhan Yesus pada waktu itu gitu. Jadi bukan iblis itu yang menjadi salah satunya tapi Yesus tahu, makanya Yesus membiarkan itu untuk supaya apa yang menjadi tujuan dia hidup turun ke dunia itu menjadi media dari lewat iblis gitu. Karena nggak mungkin lewat manusia, karena hidup kita di dalam dunia ini yang mengganggu kita itu adalah iblis. Makanya di dalam Efesus 6 ayat 10 itu coba kita baca bahwa kita di dalam dunia itu harus memperlengkapi hidup kita, diri kita dengan perlengkapan rohani, yaitu karena kita berperang itu kepada udara roh-roh di udara. Roh-roh di udara itu iblis. Jadi kita itu dalam dunia itu berperang dengan iblis, bukan dengan manusia, gitu. Jadi media itu adalah iblis. Kenapa? Yesus sejak awal pun juga sebelum dia turun ke dunia kan memang kita juga manusia itu juga sudah berdosa. Yang membuat dosa itu kan juga iblis kan, karena iblis juga yang mengganggu manusia. Jadi dia turun untuk menyelesaikan itu, bagaimana karena manusia itu sudah tidak bisa lagi diampuni, maka dan tidak bisa lagi dosa-dosanya sudah tidak bisa lagi, darahnya sudah terlalu banyak tertumpah, maka Tuhan turun untuk menggantikan gitu Bang Juman. Oke, baik. Iya, jadi setelah saya mendengarkan gitu apa yang menjadi penuturan Ibu ini, saya mengambil kesimpulan bahwa iblis kemudian membuat Adam jatuh dari surga sehingga keturunannya berdosa. Iya. Tujuan iblis supaya tidak ada keselamatan bagi Adam dan keturunannya. Lalu di abad pertama, iblis juga yang merasuki Yudas supaya Yesus disalib. Tujuannya agar manusia ditebus dengan darah Yesus. Sebenarnya iblis ini mau manusia itu masuk neraka atau iblis ini mau masuk surga, Ibu, iblisnya? Kenapa dia masih merasuki Yudas, padahal akibat merasuki Yudas, maka dosa yang dibuat Adam dan keturunannya itu lepas gara-gara dia sendiri melepaskan dengan dia merasuki Yudas. Mana yang benar? Iblis mau orang manusia ini masuk neraka atau masuk surga? Udah pasti bukan iblis, yang pasti adalah Tuhan yang mau kita selamat. Jadi karena kita harus selamat, maka harus lewat kematian Yesus. Berarti Karena iblis,
Kalau sabar Bu, kalau memang Ibu mengatakan itu, iblis harusnya menjaga Yesus supaya Yesus tidak disalib. Karena kalau Lah dia kan disalib, kalau Yesus dia harus disalib, kalau dia disalibkan disalib, dulu. darah Yesus tertumpah, manusia selamat. Sia-sialah pengorbanan iblis dari zaman Adam. Semua segala sesuatu yang terjadi di dalam Tuhan, baik itu kelahiran dan kematian, semuanya ada makna. Jadi makna Kok jadi daripada makna? kematian Yesus, makna dari kematian Tuhan Yesus itu adalah supaya menceritakan tentang seorang Yesus ini kan menjadi salah satu suri dan toladan bagi manusia gitu. Jadi apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat di dalam dunia itu yang dilihat oleh manusia. Bukan iblisnya yang kita bahas. Jadi begitu dia mati, dia meninggal, Yesus mati, itu menunjukkan bahwa dia sebagai seorang pemimpin pada waktu dia menjadi manusia 100% adalah manusia yang pemimpin satu-satunya di dunia yang bisa mengorbankan dirinya untuk mati. Oleh karena itu dia mati dan dia naik ke surga dan dia menang. Oleh karena itu kita ikut Yesus. Itu doktrin Dan Ibu bagaimana sekarang. sampai dengan hari ini di mana-mana orang Kristen berkumpul di gereja Itu doktrin Ibu. Saya hargai. Mengucap syukur kepada Tuhan atas kemenangan yang itu yang mimpi, dia itu lakukan halusinasi. selama di dunia. Halusinasi Ibu terlalu tinggi. Sekarang bukan halusinasi. andai saja penyaliban itu betul untuk menyelamatkan manusia, iblis akan melarang manusia menyalib Yesus. Bahkan iblis akan menjaga Yesus. Jangan sampai ada yang membunuhnya. Jangan tumpahkan darahnya. Karena kapan darah Yesus tumpah, maka sia-sialah pekerjaan kami dari sejak Adam. Kenapa jadi aneh agama Anda? Iblis harus menjaga Yesus supaya darahnya tidak tertumpah. Karena tanpa pertumpahan darah, orang Kristen ini tidak selamat. Nah, supaya dia orang Kristen ini tidak selamat, masuk surga, maka iblis harus menjaga Yesus supaya tidak disalib. Kenapa jadi gila ajarannya? Iblis yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam neraka. Iblis juga yang menyelamatkan manusia dari neraka. Atau jangan-jangan ini hanya tipu muslihat iblis. Menjual-jual agar orang bebas bermaksiat, maka Yesus dijadikan tumbal. Jangan-jangan ini hanya pembodohan akal sehat manusia. Dosa ditebus dengan darah manusia. Berarti konyol. Itu satu kekonyolan yang nyata. Iblis merasuki Yudas agar Yesus disalib demi untuk menyelamatkan Karisteng. Berarti iblis mau menyelamatkan Karisten. Iblis menjadi pahlawannya Kristen. Lucu. Ini agama apa ini? Tidak masuk akal. Iblis itu justru mencari jalan supaya anak Adam itu tidak masuk surga. Malah iblis menyalib Yesus supaya Kristen masuk surga. Pret. Ajaran apa itu Ibu? Ajaran tidak masuk akal ini. Ajaran begini tuh ajaran Ibu. Ajaran begini nggak ada gunanya. Aduh, mending Ibu masak daripada Anda mendoktrin tidak masuk akal. Agama apa itu?